Shalom saudara-saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Efesus 6 ayat 10. Demikian dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Indah sekali firman ini, tema yang kita ambil adalah kuat di dalam Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini adalah pesan penutup atau nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dengan kalimat akhirnya. Paulus mengingatkan orang percaya, terkhusus kita saat ini, untuk menghadapi peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan mengandalkan hanya satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti peperangan dan pertempuran yang maha dahsyat? Kita merasa seperti seorang prajurit yang sedang berperang karena begitu banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Dalam Alkitab, kekristenan dibandingkan dengan peperangan. Kita semua harus berjuang setiap hari. Tidak ada yang bisa diam dan berharap akan memenangkan pertarungan tanpa perjuangan. Kebenaran bukan kekayaan, tidak membuat kita, kebenaran bahkan kekayaan tidak membuat kita keluar dari pertarungan atau nyaman tanpa melaksanakan perjuangan. Kita semua berperang menghadapi pertempuran yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Lalu Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19, tugas ini kuberikan kepadamu supaya kamu dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Paulus melihat dengan jelas bahwa setiap orang pasti akan terlibat dalam perjuangan, dalam konflik dan dalam pertempuran nyata melawan kekuatan-kekuatan duniawi. Sehingga kita harus selalu waspada, harus selalu siap, berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan, dan gagah berani memperjuangkan iman kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, masa Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom bersama keluarganya di Belanda mempertaruhkan nyawa untuk menyembunyikan serta menyelamatkan ratusan orang Yahudi dari kejaran Nazi. Akibat tindakan tersebut, ia dan saudaranya perempuannya namanya Betsy ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang mengerikan. Di tengah penderitaan yang luar biasa itu di kamp tersebut, Betsy akhirnya meninggal dunia. Sebelum wafat, Betsy berpesan kepada Corrie, saudaranya, bahwa tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam lagi bagi mereka, dan pengalaman itu harus diceritakan kepada dunia. Corrie terus berdoa, dan 12 hari setelah kematian adiknya Betsy, Corrie dibebaskan akibat kesalahan administrasi tahanan. Tetapi semua perempuan sebayanya di kamp tersebut dikirim ke kamar gas untuk dibunuh. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sekembalinya ke Belanda, Corrie mendirikan pusat rehabilitasi bagi para korban trauma akibat perang dan kekejaman tentara Nazi. Sesuai permintaan saudarinya Betsy, ia lalu menuliskan buku berjudul The Hiding Place untuk mengenang keluarganya dan perjuangan iman mereka. Pada tahun 1947, Corrie bahkan dengan berbesar hati memeluk dan mengampuni salah satu mantan penjaga kamp Ravensbrück yang paling kejam ketika pria itu bertobat dan mendekatinya
usai sebuah acara ceramah di Munich, Jerman. Di akhir hidupnya, Corrie pernah berkata demikian, "Jika kita memandang dunia, kita akan menderita. Jika kita memandang diri sendiri, kita akan tertekan. Tetapi jika kita memandang kepada Tuhan, kita akan tenang dan kuat." Sahabat rohani yang baik hati, pilih kita memandang siapa. Pandanglah Tuhan supaya hatimu tenang dalam semua pertempuran hidupmu. Apa pesan renungan ini bagi kita? Allah telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk kita mampu berdiri teguh dalam iman dan kuat dalam menghadapi semua pergumulan, peperangan, persoalan yang kita hadapi baik secara fisik ataupun rohani. Apakah itu? Ikat pinggang kebenaran, salah satu. Lalu artinya hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, baju jirah keadilan, menjaga hati dan dalam kekudusan. Yang ketiga, kasut kerelaan, yaitu memiliki kesiapan hati dalam memberitakan Injil. Keempat, perisai iman, memadamkan panah api musuh dan keraguan. Lalu keenam adalah ketopong keselamatan, melindungi pikiran akan kepastian keselamatan kita. Dan terakhir, pedang roh, yaitu firman Tuhan, menggunakan kebenaran firman untuk mengukur segala sesuatu dan melawan godaan-godaan iblis. Nas hari ini adalah sebuah seruan untuk menyadari agar kita bisa menang dalam pertempuran, perjuangan tidak dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan hanya dengan bersandar sepenuhnya kepada kuasa Allah. Dari kisah Corrie kita bisa belajar bahwa pengampunan dan kasih dari Kristus adalah melampaui bahkan mengalahkan kebencian manusia. Akhirnya Corrie menjadi pemenang. Dr. Tom Mellon pernah berkata demikian, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar, Dia memulai dengan yang sulit. Tetapi ketika Ia ingin melakukan sesuatu yang ajaib, Dia memulai dengan yang tidak mungkin. Sekali lagi, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar, Dia memulai dengan yang sulit. Tetapi ketika Ia ingin melakukan sesuatu yang ajaib, Dia memulai dengan yang tidak mungkin. Camkan dan hidupilah. Kalau kita mau jadi besar, jangan takut menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Dan kalau kita ingin menjadi sesuatu yang luar biasa, maka Tuhan akan melakukan yang seperti itu. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Begitu indah firman-Mu yang menyapa kami dengan kata-kata terakhir dari Paulus kepada jemaat Efesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami tidak mampu berperang, memenangkan pertempuran kami di dunia ini, sekecil apapun. Tapi kami akan mampu oleh kuat kuasa Tuhan, sebesar, sekuat apapun lawan yang menghadang, yang menghambat, yang menghancurkan hidup kami. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya, bila kami senantiasa bersama Tuhan, maka kami akan memenangkan banyak hal. Karena di dalam Tuhan, kuasa nyata mengalahkan kegelapan. Tuhan berkati kami bersama anak dan cucu kami hari ini dalam melaksanakan aktivitas. Biarlah kuasa-Mu selalu andalan kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah dan harapan-harapan kami. Karena Kristus adalah jawaban dari semua pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Thank you.